Siapa kamu? Siapa saya? Dan siapa kita semuanya? Wahai para netizen yang dimuliakan, selamat datang di segmen baru channel ini, Purpose of Life, di mana kita akan mempelajari elemen-elemen kehidupan ini, rahasia alam semesta, dan bahkan menemukan tujuan hidup kita. Dan inilah dia, misteri jiwa sejati. Siapa kita sebenarnya? Apakah kita adalah tubuh ini dengan identitas yang melekat sejak kecil, atau ada sesuatu yang lebih besar yang mendefinisikan eksistensi kita? Di video ini, kita akan membahasnya dari berbagai perspektif, sains, spiritual, dan filosofi, untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang mungkin paling mendasar dalam kehidupan manusia. Dalam pandangan sains, tubuh manusia adalah mesin biologis yang terdiri dari sekitar 37 triliun sel, dan mereka itu makhluk hidup, bukan kita ya. Setiap sel ini bekerja secara harmonis, membentuk jaringan, organ, dan sistem yang memungkinkan kita untuk hidup. Tapi yang lebih menarik adalah asal-usul materi ini. Menurut Carl Sagan, dalam acara TV-nya berjudul Cosmos: A Personal Voyage yang tayang di tahun 80-an, kita adalah materi bintang. The very matter that makes us up was generated long ago and far away in red giant stars. A blade of grass, as Walt Whitman said, is the journey work of the stars. The formation of the solar system may have been triggered by a nearby supernova explosion. Semua atom dalam tubuh kita seperti karbon, oksigen, dan nitrogen terbentuk dari ledakan bintang raksasa miliaran tahun lalu dalam peristiwa yang dikenal sebagai ledakan supernova. Penelitian astrofisika menunjukkan bahwa 97% dari tubuh manusia terdiri dari elemen yang sama dengan yang ditemukan di bintang-bintang, antara lain hidrogen, karbon, oksigen, nitrogen, kalsium, fosfor, belerang, besi, dan magnesium. Elemen-elemen ini semuanya berasal dari bintang dan telah tersebar ke seluruh alam semesta melalui ledakan supernova. Itulah sebabnya tubuh kita secara kimiawi terkait erat dengan elemen yang ada di bintang. Dan dari perspektif biologi, DNA di tubuh kita adalah sebuah molekul kompleks yang membawa blueprint kehidupan kita yang merupakan hasil dari proses evolusi selama 3,5 miliar tahun. Tubuh ini sebenarnya hanyalah kendaraan, dan sopirnya adalah pikiran dan kesadaran kita. Nah, kesadaran manusia adalah salah satu misteri terbesar dalam sains modern. Roger Penrose, seorang fisikawan dan matematikawan terkenal, bersama Stuart Hameroff, seorang ahli anestesiologi, mengajukan teori Orchestrated Objective Reduction atau ORCR. Mereka berpendapat bahwa kesadaran bukan hanya hasil dari aktivitas otak, tetapi melibatkan proses komputasi kuantum yang terjadi di dalam neuron-neuron di badan kita. Teori ini menjelaskan pengalaman subjektif manusia seperti intuisi dan mimpi, yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan oleh neuroscience. Tapi teori ini masih jadi perdebatan. Selain itu, eksperimen seperti double slit eksperimen dalam fisika kuantum menunjukkan bahwa kesadaran pengamat dapat mempengaruhi realitas. Lebih lengkapnya cek video yang ini, Teori Dunia Simulasi. Dalam pandangan spiritual, manusia digambarkan sebagai makhluk energi. Filsafat timur seperti Hindu dan Taoisme menyebutnya dengan prana atau chi, yaitu energi vital yang mengalir melalui tubuh kita. Penelitian modern mendukung gagasan ini. Dr. Konstantin Korotkov, seorang fisikawan Rusia, mengembangkan teknologi Gas Discharge Visualization atau GDV yang dapat merekam medan energi manusia. Hasilnya menunjukkan bahwa emosi, kesehatan, dan bahkan niat seseorang mempengaruhi medan energi mereka. Penelitian HeartMath Institute menemukan bahwa jantung memancarkan medan elektromagnetik yang dapat mempengaruhi orang di sekitar kita. Buktinya, kita pasti pernah ya, saat ketemu seseorang, terus tiba-tiba kita tuh nggak suka atau jengkel gitu sama orangnya, karena orang itu energinya negatif, padahal dia nggak salah apa-apa.
Bisa jadi orang itu lagi stres. Sekarang bagaimana dengan jiwa? Apakah jiwa itu nyata? Dr. Ian Stevenson dari Universitas Virginia menghabiskan 40 tahun meneliti lebih dari 2.500 kasus anak-anak yang mengingat kehidupan masa lalu mereka, alias reinkarnasi. Salah satu kasus terkenal adalah seorang anak dari India yang dapat mengidentifikasi keluarga dan rumahnya dari kehidupan sebelumnya, padahal dia nggak pernah mengunjungi tempat itu. Penelitian ini diperkuat oleh tradisi spiritual dari berbagai agama, seperti ajaran Buddha, Hindu, dan bahkan beberapa teks Kristen awal yang menyebutkan kemungkinan adanya reinkarnasi. Kemudian dari perspektif lain yaitu Near Death Experience atau NDE yang diteliti oleh Dr. Raymond Moody. Jadi orang-orang yang mengalami NDE akan mengalami melihat pola serupa seperti tunnel of light atau terowongan cahaya dan perasaan damai. Filsafat timur dan spiritual modern mengajarkan bahwa manusia adalah bagian tak terpisahkan dari kesadaran universal. Sri Aurobindo, seorang filsuf India, menggambarkan manusia sebagai percikan kecil dari kesadaran ilahi. Sementara itu, Albert Einstein pernah berkata, manusia adalah bagian dari keseluruhan alam semesta, tapi berada pada sebuah dimensi yang terbatas dalam ruang dan waktu. Praktek meditasi dan mindfulness membantu manusia menyadari keterhubungan ini dan membawa ketenangan batin sekaligus menyadarkan kita bahwa eksistensi kita itu jauh lebih besar dari tubuh manusia kita ini. Ini sulit dijelaskan ya, tapi saya pernah meditasi sehari 3 jam, itu pagi 1 jam, siang 1 jam, malam 1 jam, selama sekitar 1 bulan. Dan walaupun saya belum mencapai apa yang tadi saya omongin, tapi saya jelas melihat gambar-gambar aneh pas meditasi atau pas mau tidur. Tiba-tiba saya lihat energi, tiba-tiba saya lihat ada di rumah orang, atau jangan-jangan saya skizofrenia. Yang bisa jelasin itu fenomena apa? Tulis di kolom komentar. Kemudian dari fisika kuantum juga mengindikasikan bahwa semua partikel itu saling terhubung melalui fenomena yang disebut dengan quantum entanglement. Cek video yang ini. Jadi siapa kita sebenarnya? Menurut riset ini, ya kita adalah materi bintang, kesadaran yang tak terbatas, energi, jiwa yang abadi, dan bagian dari kesadaran universal. Semua aspek ini adalah refleksi dari keberadaan kita yang kompleks dan penuh misteri. Menurut saya, simpelnya, kita itu bukan tubuh dan identitas yang melekat di tubuh ini ya. Dan kehidupan kita di bumi, ini hanyalah secuil dari perjalanan jiwa sejati kita. Kalau dipikir-pikir, kekuatan apa yang menggerakkan jantung kita? Dari sel-sel di tubuh kita. Nah, apa yang menggerakkan sel-sel di tubuh kita? Energi. Energi asalnya dari mana? Nah, susah kan? Mungkin yang bisa jelasin, sharing di bawah. Pada akhirnya, mungkin jawaban sejatinya bukan tentang apa yang kita ketahui, tetapi tentang apa yang kita rasakan dan alami dalam perjalanan hidup ini. Terima kasih yang sudah nonton sampai sini. Sebenarnya video ini hanyalah prolog atau cuma bagian kecil dari sebuah topik besar yang sangat-sangat seru buat dibahas. Jadi ikutin terus channel ini, karena selanjutnya akan semakin seru. Dan jangan lupa nonton video ini yang lain. Ini hiburan konspirasi, ini fisika kuantum. Dah.